Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Chen Ping terdiam sejenak, lah tahu apa arti niat baik dari Master Istana keempat. Dengan dukungan dari 4 istana, kuil Lahi, melacak istana Dao Jahat akan jauh lebih mudah. Tetapi dia juga tahu bahwa ada banyak faksi di dalam kuil, dan kepala istana ketiga dan keenam tidak akan pernah menyerah. Saya bisa menyetujui penyelesaiannya. Chen Ping akhirnya mengangguk, tetapi tatapannya semakin tajam. Tetapi jika orang lain di kuil seagresif Master Istana keenam, saya, Chen Ping, tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Itu wajar. Yun Xiu mengangguk setuju, kepala istana keempat telah mengeluarkan perintah. Jika ada kepala istana yang mengganggu Anda lagi, mereka akan dianggap musuh istana keempat. Lagi pula, Master Istana keempat tahu kau sedang melacak istana Dao Jahat. Istana cabang di Pegunungan Angin Hitam memang masalah yang sulit. Jika kau membutuhkan intelijen atau tenaga, kirim saja pesan ke Master Istana keempat, dan dia pasti akan membantumu. Hati Chen Ping sedikit tergerak. Meskipun jaringan intelijen Acui luas, jaringan itu tidak sedalam fondasi kuil. Dia membungkuk dan berkata, kalau begitu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Master Istana keempat dan Nona Yun Xiu. Yun Xiu tersenyum tipis, Tuan Chen, jaga baik-baik lukamu. Aku permisi dulu. Setelah berkata demikian, dia melesat dan lenyap di angkasa dalam sekejap bagaikan gumpalan asap hijau. Humazi menatap ke arah Yun Xiu pergi, lalu berseru takjub, pelayan ini sungguh tangguh. Dia seorang dewa bumi tingkat 9, kan? Bahkan lebih kuat dari Master Istana ke-6. Chen Ping, apakah Master Istana keempat ini bisa diandalkan? Chen Ping menatap punggung Yun Xiu dan berkata, setidaknya untuk saat ini menguntungkan kita. Dia menatap Nan Batian dan Acui, matanya penuh permintaan maaf. Maafkan aku karena telah merepotkan kalian hari. Nan Batian melambaikan tangannya dan menyuapkan pil terakhir kepada Acui, Tuan Chen, apa yang Anda bicarakan? Anda adalah dermawan kami, dan sudah menjadi kewajiban kami untuk melindungi Anda. Cabang Istana Dao Jahat sangat berbahaya, bagaimana kalau saya ikut dengan Anda? Ah Cui juga mengangguk dan berkata, gedung informasi punya jalur rahasia di Pegunungan Angin Hitam. Aku bisa minta mereka menjemputmu. Chen Ping merasakan kehangatan di hatinya dan menggelengkan kepalanya. Kamu baru saja berbaikan, jadi istirahatlah dulu. Aku bisa menangani urusan istana Dao Jahat sendiri. Jika Tuan Chen butuh bantuan, beritahu saja aku, kata Nan Batian. Chen Ping mengangguk, lalu pergi bersama Humazi. Chen Ping dan rekan-rekannya tidak pergi mencari cabang balai jalan jahat, karena dengan kekuatan mereka saat ini. Chen Ping tahu bahwa bahkan jika mereka menemukan cabang balai jalan jahat, mereka tidak akan dapat menyelamatkan jiwa keluarga Hu. Sekarang Chen Ping perlu meningkatkan kekuatannya, dan meningkatkannya dengan cepat. Namun, untuk meningkatkan kekuatannya, Chen Ping harus tinggal di menara penekan iblis, sehingga kecepatan waktu akan memungkinkan Chen Ping meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Namun Chen Ping sedikit khawatir menggunakan menara penekan setan di penginapan dan meninggalkan Humazi sendirian untuk melindungi hukum. Lagi pula, sekarang banyak orang yang mengincarnya. Kalau ada yang menyerangnya saat dia sedang berlatih, pasti akan merepotkan. Maka Chen Ping membawa Humazi untuk mencari Mo Chen. Sekarang dia adalah murid tertua Sekte Pedang, jadi wajar saja baginya untuk tinggal di kediaman Mo Chen. Hari-hari pemulihan Chen Ping di rumah Mo Chen damai tetapi memuaskan. Kediaman Mo Chen terletak jauh di dalam hutan bambu di sisi barat kota Pedang Suci. Di halamannya, terdapat gubuk pedang kuno yang harum sepanjang tahun. Di ruang terbuka di depan gubuk, ratusan pedang kuno berkarat tertancap di tanah, membentuk hutan pedang yang unik. Konon, semua ini adalah pedang-pedang terbuang yang dikumpulkan Mo Chen dari reruntuhan medan perang atau sekte. Sekte yang runtuh saat ia berkelana keliling dunia di masa mudanya. Lah berkata, pedang bisa dibuang, tetapi jiwanya tak bisa dipatahkan. Melihat pedang terbuang itu seperti melihat jiwa pedang para pendahulu. Hanya dengan begitulah seseorang dapat memahami jalannya sendiri. Setiap pagi,
Chen Ping akan menarik dan menghembuskan napas di hutan pedang untuk menyembuhkan lukanya. Ramuan yang ditinggalkan Yun Xiu sangat mujarab. Luka cakar di punggungnya telah sembuh dalam 3 hari. Roh jahat dan dingin yang merasuki tubuhnya pun berangsur-angsur menghilang di bawah kehangatan, jimat giok hangat pemberian. Mo Chen, yang lebih mengejutkannya ialah, dengan asupan energi pedang yang kaya dari hutan pedang, kekuatan spiritual dalam tubuhnya pun bersirkulasi makin lancar. Kemacetan yang tadinya tertahan di puncak level ke-7 alam abadi longgar, kini menunjukkan tanda-tanda mengendur. Fondasimu bagus, tapi teknik pengendalian pedangmu terlalu bergantung pada ledakan energi spiritual, sehingga kurang memiliki kelincahan yang seharusnya dimiliki seorang pendekar pedang. Mo Chen akan mengajar Chen Ping di paviliun pedang setiap sore. Dia tidak pernah menunjukkannya secara langsung, tetapi hanya duduk di dipan bambu, membelai pedang kayu hitam legam di tangannya, dan sesekali menunjukkan kelemahan dalam latihan pedang Chen Ping. Lihatlah bambu tua ini. Mo Chen mengangkat tangannya dan menunjuk sebatang bambu di luar jendela, yang bengkok karena angin kencang. Saat angin datang, ia bengkok, saat angin pergi, ia lurus. Kelihatannya lemah, tetapi sebenarnya sangat ulet. Hal yang sama, seharusnya berlaku untuk pedang. Kekerasan tidak bisa bertahan lama, dan kelembutan tidak bisa dipertahankan. Hanya, dengan menggabungkan kekerasan dan kelembutan, seseorang dapat bergerak bebas dan fleksibel. Chen Ping mengamati dengan saksama dan melihat bahwa bambu hijau itu tampak akan patah kapan saja saat diterpa angin kencang, tetapi bambu itu selalu dapat sedikit menekuk saat angin sedang kencang-kencangnya, sehingga mengurangi sebagian besar kekuatannya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya, dan pedang pembunuh naga di tangannya berdengung. Jurus pedang yang awalnya kuat dan mendominasi tiba-tiba menjadi lincah. Cahaya pedang berayun bagai bayangan bambu, terkadang menusuk lurus bagai ujung rebung yang menembus tanah, dan terkadang menebas mendatar bagai daun bambu yang tersapu angin. Wah, itu menarik. Mata Mo Chen berbinar penuh persetujuan. Jalannya pedang tidak memiliki aturan baku. Mereka yang terjebak dalam tekniknya disebut pengrajin, dan mereka yang sepenuhnya memahami prinsip-prinsip pedang disebut master. Ilmu pedangmu sebelumnya terlalu terobsesi dengan menebas, tetapi kau lupa bahwa pedang juga bisa menjerat, melingkari, dan melucuti. Sambil berbicara, dia menjentikkan jarinya dan pedang perunggu di samping sofa bambu terangkat ke udara dan berubah menjadi aliran cahaya yang melesat ke arah Chen Ping. Pedang ini tampak lambat, tetapi mampu menghalangi semua sudut penghindaran Chen Ping. Jantung Chen Ping bergetar hebat, dan tanpa sadar dia ingin menangkisnya dengan kekuatan kasar, namun tiba-tiba dia teringat kata-kata Mo Chen, dan dengan putaran pergelangan tangannya yang tajam, pedang pembunuh naga melilit pedang perunggu itu seperti ular roh. La meluncur pelan di sepanjang punggung pedang dan benar-benar mengalihkan kekuatan pedang perunggu itu ke samping. Saat kedua pedang bersilangan, ia memutar pergelangan tangannya lagi, dan bilah pedang itu mengarah langsung ke gagang pedang perunggu. Ding! Pedang perunggu itu jatuh ke tanah dengan suara nyaring. Chen Ping berdiri di sana dengan linglung. Kesadaran yang baru saja ia dapatkan bagaikan sebuah pencerahan. La merasakan kekuatan spiritual di tubuhnya melonjak, dan hambatan di tingkat ke-7 alam abadi tersebar pun hancur. Kekuatan yang bahkan lebih dahsyat memenuhi anggota tubuh dan tulangnya tingkat ke-8 alam abadi tersebar. Terobosan, Hu masih memperhatikan dari samping, tertegun. Baru beberapa hari, Chen Ping, kecepatan kultivasimu sungguh tak manusiawi. Mo Chen berdiri, berjalan ke arah Chen Ping, dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum puas. Lumayan, kau langsung paham. Pemahamanmu jauh lebih baik daripada pemahamanku dulu. Pada saat ini, seorang murid sekte pedang bergegas masuk ke halaman, berteriak penuh semangat, "Kakak Tuan Mo Chen, turnamen ilmu pedang kota suci yang diadakan sekali dalam 1 abad akan segera dimulai. Semua sekte besar sedang mendaftar." Pikiran Chen Ping tergerak, dan dia bertanya, apa sebenarnya kompetisi ilmu pedang ini? Murid sekte pedang menjelaskan kompetisi pedang kepada Chen Ping. Turnamen ilmu pedang. Hu masih menggosok-gosok tangannya. Kedengarannya ramai sekali. Chen Ping, ayo kita ikut. Chen Ping menatap Mo Chen, namun melihat dia sedikit mengernyit,
dan tampak tidak bersemangat, dan dia tidak tahu mengapa. Beberapa hari kemudian, berita tentang konferensi ilmu pedang menyebar ke seluruh kota pedang suci. Semua sekte besar mendaftar satu demi satu, dan bahkan beberapa keluarga pembudidaya pedang yang berjarak ribuan mil mengirimkan orang untuk hadir. Para murid sekte pedang tak kuasa menahan diri lagi. Ling Xue dan beberapa murid inti lainnya bahkan menghampiri Mo Chen dan memohon padanya untuk ikut serta. Tuan, ini kesempatan sekali seumur hidup. Sekalipun kita tidak bisa naik peringkat, kita masih bisa melihat ilmu pedang sekte lain, kata Ling Xue dengan sungguh-sungguh. Mo Chen terdiam cukup lama, lalu akhirnya menggelengkan kepala. Kekuatanmu masih dangkal. Konferensi ini penuh dengan bakat terpendam. Banyak sekte akan melakukan apa saja untuk naik pangkat. Naik pangkat hanya akan membawamu pada kematian yang sia-sia. Tapi, Ling Xue ingin membantah, tetapi dipotong oleh Mo Chen. Terutama Villa Pedang Lahi, suara Mo Chen semakin dalam. Mereka punya dendam lama terhadap sekte pedang kita. Murid-murid mereka dikenal kejam dan tak kenal ampun. Jika kita bertemu mereka di konferensi, mereka tak akan menunjukkan belas kasihan. Chen Ping mendengar tentang Villa Pedang Lahi dan tahu bahwa ketika dia memasuki kota, Ling Xue mengikuti Qin Feng dari Villa Pedang Lahi untuk berkompetisi dalam keterampilan pedang dan berjuang demi hidupnya. Jika saya tidak mengambil tindakan sendiri, salah satu dari keduanya akan mati. Ini, Guru. Chen Ping melangkah maju, tatapannya penuh tekad. Murid ini bersedia mewakili sekte pedang dalam kompetisi. Kau, Mo Chen menatapnya, meskipun kau telah menembus level ke-8 alam abadi longgar, murid inti Villa Pedang Ilahi setidaknya berada di level ke-4 alam abadi duniawi. Kau naiklah. Murid tahu bahayanya, tapi justru itulah alasan kita harus pergi. Chen Ping berkata tulus, kalau kita mundur saja, orang akan menganggap sekte pedang pengecut dan bisa ditindas. Lagi pula, murid ingin memanfaatkan konferensi ini untuk mengasah ilmu pedangnya. Ling Xue juga menimpali, ya, Guru, kakak senior Chen mengalami kemajuan pesat, mungkin dia bisa menciptakan keajaiban. Kami juga bersedia pergi. Meskipun kami tidak bisa bermain, kami masih bisa mendukung kakak senior Chen. Murid-murid lainnya juga mengangguk, mata mereka penuh dengan antisipasi. Mo Chen menatap sorot mata penonton yang bersemangat, lalu menatap wajah Chen Ping yang penuh percaya diri, dan akhirnya mengalah. Baiklah, karena kau bersikeras pergi, maka terserah padamu. Tapi ingat, keselamatan adalah yang utama. La menoleh ke Chen Ping dan dengan sungguh-sungguh memberi instruksi, saya akan mendaftarkan kalian, Tetapel. Dengarkan, ada 3 aturan ketat untuk konferensi ini. Pertama, kalian hanya boleh menggunakan ilmu pedang, dilarang menggunakan sihir, senjata sihir, atau kekuatan eksternal. Kedua, kalian harus membawa senjata kalian sendiri, tetapi harus pedang. Dan ketiga, begitu kalian naik ke panggung, hidup dan mati diserahkan pada takdir, dan tak seorang pun boleh ikut campur, terutama jika kau bertemu seseorang dari Villa Pedang Lahi. Mo Chen menekankan, teknik pedang pembelah langit. Mereka luar biasa kuat, dan setiap gerakannya mematikan. Jika kau merasa tidak bisa mengalahkan mereka, segera akui kekalahan dan jangan mencoba keras kepala. Menyelamatkan nyawamu adalah hal terpenting. Chen Ping mengangguk dan berkata, murid, saya mengerti. Melihat penampilan Chen Ping yang tenang, Mo Chen merasa lega, tetapi juga agak khawatir. Dia tahu bahwa kompetisi pedang ini tidak akan semudah kelihatannya. Orang-orang dari Villa Pedang Lahi mungkin telah menunggu untuk memberikan pukulan mematikan kepada sekte pedang di konferensi. Beberapa hari kemudian, kompetisi ilmu pedang dimulai. Lapangan seni bela diri di kota pedang suci sudah dipenuhi orang. Di tengah alun-alun yang dilapisi lempengan batu biru, arena giok putih dengan radius 100 kaki tergantung di udara. Dan tepi arena diukir dengan pola pedang yang padat. Cahaya keemasan samar berpendar di bawah sinar matahari. Inilah formasi pengunci jiwa yang dengan tekun disusun oleh para penguasa kota Sword Saint City. Formasi ini tidak hanya dapat mencegah cedera para penonton akibat pertarungan, tetapi juga memenjarakan semua kekuatan magis, memastikan bahwa para kontestan hanya bisa menang atau kalah berdasarkan kemampuan pedang mereka.
Puluhan panggung pengamatan dibangun mengelilingi alun-alun, bersandar di lereng gunung, dengan bendera berbagai sekte utama berkibar tertiup angin. Di panggung VIP teratas, pemimpin kota pedang suci duduk di tengah, mengenakan jubah ungu. Di sebelah kirinya duduk beberapa pria tua berambut putih dan berjanggut, semuanya adalah ahli pedang yang sangat dihormati di kota. Di sebelah kanan adalah para pemimpin atau tetua dari berbagai sekte besar. Yang paling menarik perhatian di antara mereka adalah Qin Lai, pemilik villa pedang Lahi, telah mengenakan jubah ular piton merah tua, dengan pedang panjang hitam. Legam tergantung di pinggangnya, matanya setajam elang, dan ia mengobrol serta tertawa bersama beberapa tetua di sampingnya, alisnya penuh kebanggaan. Sudah dengar, kali ini, Villa Pedang Lahi telah mengirimkan 3 murid inti. Pemimpinnya, Zhao Jingfeng, konon telah menguasai teknik pedang pembelah langit, hingga tingkat ke-7, mencapai tingkat ke-6 alam abadi bumi. Dia praktis, tak tertandingi di antara generasi muda. Tidak hanya itu, ada juga Li Hanjiang dari Sekte Pedang Bintang 7, yang pedang penghubung Bintang 7-nya begitu hebat sehingga konon ia pernah menebas pohon pinus berusia 1000 tahun hanya dengan satu tebasan. Aku yakin Zhao Jingfeng pasti juara kali ini. Lihat auranya, tak ada yang berani menatapnya langsung saat dia berdiri di sana. Diskusi dari para penonton melonjak bagai air pasang, dan mata ribuan kultivator terfokus pada pintu masuk di sisi timur arena, tempat para kontestan dari berbagai sekte bersiap masuk. Chen Ping mengenakan kemeja kain biru pudar dan tampak agak tidak pada tempatnya berdiri di tengah kelompok pengikut sekte pedang. Ling Sui dan yang lainnya mengenakan jubah putih standar sekte pedang, tetapi ia masih mengenakan pakaiannya yang biasa. Pedang pembunuh naga yang tampak biasa di pinggangnya tampak lebih polos dan sederhana dengan latar belakang berbagai pedang indah di sekelilingnya. Kakak senior Chen, lihat ke sana. Ling Sui diam-diam menyentuh lengan Chen Ping dan menunjuk ke arah tim villa Pedang Lahi yang tidak jauh dari sana. Saya melihat 3 pemuda berbaju zirah perak mengelilingi seorang pria berbaju merah. Pria itu memiliki alis tajam dan mata yang cerah, serta senyum angkuh di bibirnya. Dia adalah Zhao Jingfeng. Lah seolah merasakan tatapan Ling Sui dan berbalik. Tatapannya menyapu Chen Ping seolah-olah sedang menatap benda tak berarti. Lalu ia tersenyum sinis dan berkata kepada rekan seperguruannya di sampingnya, Sekte Pedang benar-benar mengirim sampah tak berguna dari alam abadi longgar untuk menambah jumlah murid kali ini. Sepertinya mereka benar tidak punya orang lain. Para murid di dekatnya langsung tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka tidak keras, tetapi terdengar jelas di telinga para murid Sekte Pedang. Wajah Ling Sui memucat karena marah, dan tangan yang memegang gagang pedang sedikit gemetar, itu keterlaluan. Namun, Chen Ping tetap tenang dan hanya berkata, terserah mereka mau mengatakan apa. Chen Ping memperhatikan bahwa di Villa Pedang Lahi, Qin Feng, yang sedang bersaing dengan Ling Sui dalam keterampilan pedang, tidak berada di barisan murid, tetapi duduk di kursi depan. Saudara Chen, Qin Feng adalah putra pemilik rumah bangsawan, jadi dia punya status tinggi. Dia tidak akan naik panggung untuk pertarungan seperti ini. Dia mungkin takut terluka. Ling Sui mengikuti Chen Ping dan berkata. Chen Ping mengangguk. Saudara generasi kedua yang takut akan ini dan itu tidak akan punya masa depan. Pada saat ini, sebuah bel berbunyi di tengah alun-alun, 3 panjang dan 2 pendek, yang merupakan sinyal dimulainya pertemuan. Penanggung jawab kota pedang suci perlahan berdiri. Suaranya menggema di seluruh alun-alun melalui energi spiritual. Sekali dalam 1 abad, kontes pedang suci. Kita berkumpul di sini hari ini untuk saling belajar dan mengasah keterampilan kita. Dengan ini saya tegaskan 3 hukum besi. Pertama, tidak ada sihir atau senjata sihir, hanya pedang yang dapat menentukan pemenang. Kedua, berhenti ketika saatnya tepat. Hidup atau mati adalah tanggung jawab Anda sendiri. Ketiga, di arena, pemenangnya adalah raja. Sekarang, silakan undang kontestan dari setiap sekte untuk masuk. Saat penguasa kota selesai berbicara, tirai cahaya di pintu masuk perlahan terbuka, dan murid dari berbagai sekte berjalan ke panggung satu per satu. Total ada 64 kontestan, dibagi menjadi 32 grup, yang bertanding secara berpasangan, dan
Pemenangnya melaju ke babak berikutnya. Nama Chen Ping menduduki peringkat ke-10, sedangkan lawannya adalah murid dari Sekte Liu Yun yang telah mencapai alam abadi duniawi tingkat ketiga. Chen Ping, hati-hati. 13 jurus Liu Yun, dari Sekte Liu Yun terkenal cepat. Mo Chen berjalan ke sisi Chen Ping dan berbisik padanya. Chen Ping mengangguk, "Tuan, jangan khawatir." Saat dia melangkah ke atas ring, tiba-tiba terdengar bisikan dari penonton. Apakah itu kontestan dari Sekte Pedang? Dia terlihat sangat muda. Kudengar dia berada di level ke-8 alam abadi lepas. Di antara 64 orang, level kultivasinya mungkin yang paling rendah, kan? Wang Chong dari Sekte Liu Yun adalah Dewa Bumi kelas 3. Pertandingan ini mungkin sudah pasti. Melihat Chen Ping naik ke atas panggung, Wang Chong tersenyum percaya diri dan berkata, "Saya Wang Chong dari Sekte Liu Yun. Saya ingin menanyakan nama Anda, saudara." Chen Ping. Dua kata sederhana, tidak rendah hati atau sombong. Mata Wang Chong berkilat tidak senang, merasa Chen Ping terlalu sombong. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menghunus pedangnya, mengubahnya menjadi aliran cahaya dan menusukkannya ke jantung Chen Ping. Ambi. Cahaya pedang itu bagaikan air, mengambang dan tak menentu, yang merupakan jurus awal dari 13 gaya awan. Yang mengalir, awan menggulung matahari terbenam. Kerumunan di bawah panggung hanya melihat kilatan bayangan putih. Pedang Wang Chong sudah berada di depan Chen Ping, tetapi Chen Ping masih berdiri di sana, tampaknya tak berdaya. Sudah berakhir, Chen Ping mungkin akan kalah. Kau terlalu sombong, iya. Kau bahkan tidak menghunus pedangmu. Ling Xue sangat gugup hingga dia menutup matanya.